Karena sama dengan problemnya nanti kami buka di sesi diskusi ya, Bapak Ibu ya. Ya, ada sesi diskusi. Bu Eni ya, Bu Eni di room. Suara saya bisa terdengar, Bu Eni? Lambaikan tangan jika terdengar. Terima kasih. Jempol jika terdengar. Kan kamera Ibu nyala. Sudah ya? Oke, terima kasih. Saya buka dulu rekamannya agar bisa Ibu menyaksikan. Dulu. Ready. Lalu sudah ya. Nah, di YouTube bisa dengar suara saya insya Allah ya. Sudah kelihatan. Nanti Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa menanyakan melalui kolom komentar. Agak putus-putus suaranya. Oke, bisa tampil ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan pelatihan hari ini kita mulai dengan pengenalan blog dan website dulu, di mana besok akan dijelaskan lebih lengkap oleh Mbak Rahtika ya. Jadi kita bagi dua atau 2 kali web meeting untuk hari ini dan besok ada 2 kali web meeting. Ya, besok dimulai pukul 10, hari ini 30. Mohon maaf tadi saya ada sedikit terlambat karena ada kegiatan web meeting untuk penulisan artikel ilmiah. Puji syukur selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Esa, karena kita selalu senantiasa diberi kesehatan, keselamatan. Pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan untuk bergabung dalam ruang virtual ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya ya, pastinya telah bergabung untuk kegiatan kali ini dan hadir pada web meeting tepat waktu, baik di room Microsoft Teams maupun di channel YouTube yang sudah kami persiapkan. Nanti kami akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu blog dan web, agar tidak salah persepsi karena masih banyak di antara kita yang belum jelas antara blog dan website. Ya. Jadi hari ini kami berikan orientasi tentang apa blog dan website, kemudian besok akan dipraktekkan secara mendetail bagaimana membuat blog atau website oleh
Ibu Rahtika sebagai pemateri utama dalam kegiatan kali ini. Training kali ini berbeda dengan yang lain karena ini training series Bapak Ibu, jadi akan berkelanjutan, akan ada training-training berikutnya yang membahas tentang blog dan website ini semakin dalam dan semakin mendetail. Bapak Ibu yang konsisten di dalamnya nanti akan terus bergabung dengan komunitas membahas bagaimana membuat blog dan website yang menarik dan bisa sampai menghasilkan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bisa menekuni blog dan website ini bisa menghasilkan ya dari iklan langsung maupun iklan non langsung ya, atau iklan AdSense ya. Biasa kita mengenalnya dengan iklan AdSense ya, atau iklan dari Google ya, Google AdSense. Apa itu blog dan website? Kita kenal dulu apa bedanya blog dan website. Ataukah blog dan website itu sama atau beda Bapak Ibu? Atau mungkin cara membuat blog dan website itu berbeda. Nah, itu kita bahas di sini ya, nanti kami berikan rangsangannya, kemudian sebagai stimulasi Bapak Ibu bisa nanti kita diskusi ya, diskusi semakin mendetail nanti akan semakin mudah memberikan gambaran awal pada Bapak Ibu untuk mengenal apa itu blog dan website, kemudian bagaimana membuatnya, dan bagaimana menjadikan blog dan website ini bisa memberikan manfaat lebih. Ya. Dengan blog dan website ini, kita bisa melakukan pembelajaran untuk anak didik kita, ya, untuk anak didik kita yang berkesinambungan. Dengan adanya blog dan website ini, kita bisa membuat atau mengunggah atau mengupload materi pembelajaran sekali, nah itu bisa untuk belajar berkali-kali, bisa untuk bertahun-tahun selama tidak ada perubahan kurikulum. Nah, tinggal kita menata saja di mana tempatnya, kemudian bagaimana metodenya, nah, kan kita tinggal mengembangkan itu. Dan dengan blog dan website ini kita juga akan bisa memaksimalkan atau menambah penghasilan ya, apabila kita bisa memperoleh AdSense atau memperoleh iklan yang secara langsung menitipkan kepada blog atau website kita. Kalau yang saat ini yang trending untuk direct iklan atau iklan langsung itu biasanya Facebook atau Instagram, sosial media. Tapi masih banyak juga yang melalui blog ataupun website, ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, blog dan website ini sudah ada sejak zaman sangat dulu ya, sudah entah kapan ada, itu sudah sangat lama sekali. Tapi sampai saat ini itu masih sangat prioritas ya. Karena setiap kegiatan online atau layanan online itu pasti ada yang namanya landing page. Ya, ada landing page. Jadi kalau kita mau mendaftar, mau mengikuti kegiatan itu diarahkan ke landing page itu. Diarahkan ke landing page. Nah, di situ tersedia layanan-layanan berikutnya. Jadi memang sangat vital adanya blog dan website. Dengan menggunakan blog dan website ini kita akan bisa memberikan layanan lebih kepada customer atau kepada siapa saja yang berhubungan pada kita. Termasuk kita bisa membuat CV, ya, membuat portofolio itu dengan blog atau website, ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini sangat sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Termasuk di onedumain.com itu kami menautkan daftar itu langsung masuk ke website, baik website ke daftar atau website utama onedumain.com ya. Jadi Bapak Ibu akan saya berikan beberapa contohnya. Nah, termasuk bagaimana membuat marketplace, marketplace sederhana atau toko online itu bisa dengan layanan ini, ya, bisa dengan layanan ini. Atau membuat learning management system. Nah, learning management system itu bisa dengan ini. Semoga nanti waktunya cukup, nanti kita berikan beberapa contoh yang bisa menarik. Atau saya tampilkan beberapa contoh learning management system layanan ini Bapak Ibu. Karena membuat blog dan website ini pada dasarnya sama, hanya kegunaan dari blog dan website ini yang berbeda, tapi cara membuatnya sama. Ini sangat mudah Bapak Ibu, tidak
perlu memahami bahasa pemrograman, tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadikan sangat lebih, itu tersedia ya Bapak Ibu untuk menggunakan bahasa pemrograman. Tentu hasilnya juga akan berbeda. Apa itu website? Ya, website itu adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik atau siapa saja dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Jadi misalnya kita website sekolah ya kita ya mempunyai website sekolah. Bapak Ibu mungkin yang guru punya website sekolah atau website kampus ya kan. Nah, misalnya ugm.ac.id, uns.ac.id gitu ya. Itu namanya website atau SMK, SMA ya, SMK Negeri 1 Giritonro.sch.id ya kan. Kalau sekolah.sch.id, kalau kampus.ac.id, kalau pondok pesantren ya .pompes.id ya kan. Nah, itu contoh-contoh website. Ada juga yang lebih komersial seperti onedumain.com ya, .com ya. .com itu kan. Kemudian .net. Kalau .id itu biasanya sering digunakan untuk blog. Ya, nanti akan kita kenal apa sih .com, .net, .id itu, bagaimana cara memperolehnya. Ya, itu nanti akan saya gambarkan secara ringkas di sini. Nanti bisa kita diskusikan ya. Nanti bisa kita diskusikan. Oke, suaranya agak kecil ya di YouTube ya. Coba saya hidupkan dulu agar suaranya lebih maksimal. Semoga tidak storing ya. Oke. Kembali ke presentasi tadi. Setelah web, ada juga blog. Ada blog. Blog adalah salah satu jenis website. Ya, jadi salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis. Jadi satu atau beberapa penulis yang sebagai pengelola dari blog tersebut dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Jadi kalau website itu biasanya halaman utamanya itu tetap, ya. Misalnya profil sekolah, visi misi, terus alamat, kontak person, layanan, itu kan jarang sekali untuk berubah. Nah, blog ini itu yang secara berkelanjutan dirubah atau ditambah. Ya, ditambah. Nah, misalnya hasil tulisan, hasil karya, bisa puisi, bisa karangan, bisa cerpen, atau bisa apa saja, review. Misalnya menyediakan review-review tempat wisata, kan ada ya. Jadi membuat blog yang menyediakan review tempat wisata, membuat blog yang menyediakan review tentang makanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali jenis-jenis dari blog ini. Nanti akan beberapa kami contohkan juga seperti apa blog dan seperti apa website. Kemudian untuk membuat blog dan website ini perlu yang namanya domain dan hosting. Kita bisa mendapatkan domain dan hosting ini. Kita bisa mendapatkan domain dan hosting ini secara gratis dan juga secara berbayar. Nah, tentu akan ada kelebihannya masing-masing ya. Kalau gratis tentunya ada keterbatasan yang tidak bisa kita jangkau. Tapi dengan berbayar tentu ada layanan lebih dari layanan gratis yang tersedia. Seperti itu. Jadi domain dan hosting. Domain itu alamatnya, kemudian hosting itu adalah tempat penyimpanannya. Keduanya ini bisa kita dapatkan secara gratis maupun secara berbayar. Seperti punya onedumain.com
punya onedumain.com itu sangat murah ya Bapak Ibu ya. Domainnya itu per tahun hanya sekitar 130-an ribu, kemudian hostingnya itu yang pertama kali digunakan itu per bulan hanya 18.000. Jadi tidak sangat mahal ya. Itu kalau kita pakai jajan itu ya mungkin 1-2 kali selesai, misalnya 130 ribu itu buat jajan berlima gitu aja udah nggak cukup itu sekali makan. Hosting 18.000 itu buat makan sendiri mungkin buat makan siang itu sudah habis. Jadi tidak sangat mahal untuk mendapatkan domain dan hosting ini. Untuk mendapatkan domain dan hosting ini tidak sangat mahal. Jadi bisa kita peroleh dengan sangat mudah ya Bapak Ibu. Walaupun demikian, kita juga bisa memperoleh secara gratis. Kita bisa memperoleh secara gratis untuk domain dan hosting ini. Jadi kita nggak perlu keluar biaya sama sekali untuk bisa menggunakan domain dan hosting ini. Apa domain? Domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda sebagai pengunjung ke website yang akan dituju oleh customer ya. Jadi akan misalnya kita mau mengunjungi onedumain.com, maka onedumain.com itu adalah alamat websitenya atau domainnya. Jadi alamat. Kalau di surat kan ada jalan, kemudian ada gang, blok, nomor rumah. Nah, kalau ini domain. Tidak akan ada domain ya satu alamat atau beberapa alamat ya, tidak akan ada beberapa alamat itu digunakan secara ganda atau satu alamat itu digunakan oleh beberapa website, itu nggak akan bisa. Seperti nomor rumah itu kalau sudah dipakai nggak akan bisa digunakan oleh yang lain. Alamat website ini akan lebih detail lagi karena dikerjakan secara sistem. Jadi kalau sudah pernah digunakan itu selama masih digunakan tidak akan bisa digunakan oleh yang lain. Misalnya onedumain.com itu kan sudah saya pakai ya. Selama masih saya berlangganan di sana, itu ya tidak akan bisa digunakan lagi. Atau Bapak Ibu tidak bisa membelinya kalau tidak lewat saya, karena saya yang menggunakan. Tapi ada domain-domain serupa yang Bapak Ibu bisa peroleh hampir mirip. Misalnya saya menggunakan onedumain.com, Bapak Ibu menggunakan onedumain.net. Nah, itu bisa. Jadi contoh-contoh domain itu yang ada .com, .net, .info, .biz, .org, ya, .org itu ya, .info, .id, apalagi ya Bapak Ibu, .ac.id, .ac.id, ya, .ac.id. Ya, itu contoh domain. Contoh domain itu seperti itu. Nah, ini banyak sekali dan bagaimana cara memperolehnya nanti saya contohkan ya Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa memberikan atau memiliki gambaran bagaimana cara mendapatkan domain. Domain ini juga bisa kita peroleh secara gratis. Misalnya belakangnya ditambahi .blogspot.com, .wordpress.com, .big.com. Nah, itu ya. Itu bisa kita peroleh secara gratis. Kemudian hosting. Hosting itu secara sederhana adalah layanan untuk menyimpan data, gambar, hingga file yang ada pada website kita atau ada pada blog kita, Bapak Ibu. Jadi kalau di komputer atau di laptop itu kan disimpan dalam hard disk. Nah, kalau hosting ini adalah penyimpanannya yang ada di website kita. Jadi nanti kita bisa hapus, bisa kita tambahkan di hosting ini. Tentu kalau kita menggunakan yang layanan gratis, ini hostingnya kita ngikut dari penyedia layanan. Nah, ini agak terbatas, beda dengan hosting yang berbayar. Nah, dulu pertama onedumain.com itu hanya menggunakan hosting yang seharga 14.500 ya, kurang lebih 1 bulan. Ya, kalau sekarang sudah di-upgrade sedikit lah,
Jadi tidak sangat mahal. Jadi tidak sangat mahal. Oke, suaranya agak putus-putus ya. Oke. Di sini sudah saya hidupkan ya sebenarnya. Sudah saya hidupkan, mungkin memang sinyal ya Bapak Ibu ya, mohon maaf memang sinyal. Nanti akan kami bagikan rekaman dan slide-nya ya untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu biar tidak putus-putus. Atau saya tambah perangkat dulu sebentar ya. Semoga ini tidak putus-putus. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf agar lebih maksimal penyampaian kami. Oke, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, masih putus-putus kah? Oke, nanti yang merasa suaranya atau suara saya masih putus-putus bisa nulis di kolom komentar ya. Nanti saya mantau dari Facebook. Maaf, dari YouTube ya. Oke, ini juga saya kondisikan dulu agar double juga suaranya. Oke, cek. Oke, insya Allah lebih jelas. Oke, sudah baik ya. Oke, Bu Suryanti. Oke, terima kasih. Bagus Pak suaranya, Pak Supian. Oke, terima kasih Pak Supian. Ya. Tadi memang oke, sudah lebih jernih. Oke, terima kasih. Yang mungkin memang karena terpengaruh oleh sinyal ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau kegiatan online seperti ini memang kadang terkendala oleh sinyal. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Hosting itu adalah hard disk-nya atau penyimpanan online-nya. Jadi kalau kita memiliki hosting, ya, memiliki penyimpanan ini, maka kita bisa mengelolanya. Artinya jika kita mau berpindah hosting, itu bisa kita backup atau bisa kita salin dulu. Kita pindah dari hosting satu ke hosting yang lain, gitu Bapak Ibu. Jadi bisa kita kondisikan, Nah, layanan membuat blog dan website. Nah, di antaranya ini ya Bapak Ibu. Di antaranya ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang sering digunakan ini ya. Misalnya wordpress.com, kemudian medium.com, kemudian Penzu, kemudian webs.com, kemudian weplay.com, wix.com. Nah, ini Wix ini kan sering muncul ya di iklan-iklan terbaru itu kan sering ada iklan wix.com. Ya, kemudian Blogger. Nah, ini yang besok akan dipraktekkan oleh Mbak Tika. Karena apa? Dengan Blogger ini kita bisa mendapatkan layanan powerful tapi gratis ya. Karena Blogger ini miliknya Google, AdSense miliknya Google ya. Jadi satu semua di Google. Jadi dengan Blogger ini kita bisa mendapatkan layanan powerful tapi gratis. Kemudian selain ada wordpress.com, itu ada wordpress.org. Nah, bedanya apa? Nanti saya contohkan atau saya beri contoh dalam web ya. Kemudian postek.io, kemudian pen.io, tumblr.com, ya, livejournal.com, ghost.org, dan masih banyak lagi. Yaitu contoh-contoh penyedia layanan yang bisa kita gunakan untuk membuat blog dan website. Ya, dengan itu
kita bisa membuat blog maupun website yang baik dan tentunya akan memberikan manfaat gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu slide pengantar saja. Kemudian saya tunjukkan beberapa contoh dari yang gratis ya Bapak Ibu. Nah, ini saya buatnya dengan Blogger Bapak Ibu. Ini saya membuatnya dengan Blogger. Ya. Ini saya buatnya ketika masih sekolah sampai kuliah dulu. Jadi memang iseng ya. Waktu sekolah dan kuliah dulu saya sering otak-atik internet, gitu ya. Sering ya coba sana, coba sini, kemudian buat-buat halaman seperti ini, ya. Jadi entah akan digunakan atau tidak, ada pengunjungnya atau tidak, itu saya belajar nulis. Nah ini, belajar nulis seperti ini ya. Ini 31 Maret 2012. Nah ini berarti kan sudah lama ya. 31 Maret 2012 saya buatnya. Postingnya 29 Maret 2012. Nah ini. Kamis ya, hari Kamis 29 Maret 2012. Nah ini saya membuat postingan ini. Beberapa sudah rusak ya. Nah ini tidak muncul. Oh ini karena ini yang membuat tidak muncul bukan blognya, tapi yang membuat tidak muncul karena flash player pada laptopnya. Ini bisa saja kalau dibuka di tempat Bapak Ibu bisa muncul ya. Tulis saja doexperience.mathematically.blogspot.com ya. Ini saya buatnya sudah sangat lama, tapi tidak hilang atau tidak rusak. Tapi memang beberapa ada yang rusak karena dulu saya kurang tepat metode penyimpanan datanya. Nah, contohnya ini ya, matematika, software dan modul matematika. Ini dulu, ini jika diklik, nah ini kan diklik ini ada materinya semua, ada PPT-nya, dan ada ya saya simpan di Zidu. Ternyata Zidu itu berbayar setelah beberapa bulan, saya nggak tahu. Nah, data saya hilang. Nah, data saya hilang ya. Mana tadi malah klik. Oke, ini ya. Nah, data saya hilang sehingga ya hilang begitu saja. Ini kan proposal skripsi. Sebenarnya sangat menarik, tapi sayang sekali hilang karena saya belum paham tentang penyimpanan saat itu. Nah, sekarang kita sudah punya Google Drive, sudah ada OneDrive, itu yang kita kelola sendiri, tinggal menautkan, tidak akan hilang. Ini akan lebih aman ya Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kan saya belum paham. Jadi ini ketika diklik ini harusnya masuk ke penyedia ini ya, yang saya simpen dulu di Zidu. Nah, saya nggak tahu kalau Zidu berbayar. Akhirnya hilang. Nah, ini saya buat ya untuk ngisi waktu luang di sore hari. Kemudian mungkin habis subuh pengen nulis atau pengen tidak hanya tulisan sendiri ya. Kadang saya ngambil sana, ngambil sini gitu. Jadi intinya berlatih lah membuat websitenya atau membuat domainnya. Gitu Bapak Ibu. Membuat blognya gitu ya. Ini blog ya. Ini blog. Ini blog. Kalau blog itu tulisannya tentang hal-hal yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi akan terus diupdate isi-isinya. Dan halaman utamanya itu terus berubah sesuai dengan yang terbaru akan muncul di paling atas. Ya, ini contoh matematika ini sudah banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu dulu waktu kuliah ya, dapat ini 2012 dapat bahan ajar yang sangat banyak sekali. Saya senang, saya upload di sini ternyata malah terhapus oleh sistem ya, sayang sekali ini hilang. Tapi di laptop insya Allah masih ada. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah ini layanan full gratis. Saya membuat ini full gratis. Nah, ini saya membuatnya dengan Blogger atau blogspot.com ya, blogspot.com. Kalau kita membuatnya dengan blogspot.com ini,
kita bisa memperoleh sampai ke monetisasi tanpa harus menambahkan plugin atau add-on yang lain. Jadi plugin-nya itu sudah otomatis karena sama-sama miliknya Google. Ya, Blogger itu miliknya Google dan monetisasi Google itu atau Google AdSense itu yang mengelola juga Google. Jadi sudah terintegrasi. Maka kita bisa menghasilkan rupiah jika muncul iklannya. Ya, kalau di sini kan nggak muncul iklannya. Ya. Kalau website, nah ini contoh website sekolah ya. Nah, website sekolah itu akan jarang diupdate tentang sekolah, visi misi. Ini kan pasti ada di halaman-halaman awal. Nah, ini contoh website sekolah. Nah, website sekolah. Nah, jurusan dan sebagainya jarang diupdate. Yang akan diupdate hanya galerinya. Nah, ini contoh website. Contoh website atau kegiatannya. Nah, kegiatan atau galerinya itu akan diupdate. Tapi halaman utamanya itu ya tentang sekolah dan sebagainya itu tidak akan diupdate. Nah, itu namanya website. Nah, ini contoh website ya. Kemudian website lagi onedumain.com. Nah, ini ya. Ini website juga. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya di sini sudah monetisasi, ada iklannya. Berarti setiap iklan itu ada hitungannya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuatnya ini tidak sangat rumit Bapak Ibu. Ini saya membuatnya itu paling hitungan hari ya Bapak Ibu ya, nggak sampai minggu. Karena tinggal install-install itu sebenarnya malah hitungan jam aja sudah jadi ini ya, membuat website seperti ini ya. Membuat website seperti ini. Tinggal ngisinya yang butuh waktu. Nah, kami juga sekalian menyampaikan ini onedumain.com, kami mengundang Bapak Ibu yang berkenan menjadi pemateri dalam bidang apa saja. Ya, dalam bidang apa saja silahkan mengisi daftar ini sebagai pemateri. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu untuk mau ya, bahasa Jawanya kerso ya, kerso berbagi di onedumain.com dengan menyampaikan atau membawakan materi apapun dengan mengisi daftar ini. Dengan mengisi daftar ini. Nanti ada formulir yang Bapak Ibu isikan, nanti akan kami hubungi sesuai dengan kebutuhan materi di saat itu ya. Nah, seperti ini. Ini layanan domainnya itu saya peroleh kurang lebih sekitar 130.000 per tahun ya, per tahun. Jadi kalau per bulannya kan cuma sangat sedikit sekali, cuma sekitar 11 ribuan ya, enggak sangat mahal ya. Kemudian domain hostingnya itu 18,5 kurang lebih ya per bulannya. Jadi itu 18 tambah 11 ya misalnya 30.000. Nah itu hanya porsi sekali makan ya. Ini bisa untuk belajar. Ini yang berbayar. Ya, berbayar. Ini namanya pakai wordpress.org ya. wordpress.org. Nah, ini juga pakai wordpress.org. Ini kan smkn1gro.sch.id. Kalau ini menggunakan blogspot.com. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Nah, ini saya juga ada yang wordpress.com. Nah, ini wordpress.com ini juga gratis Bapak Ibu. Ya. Bisa dibuat bermacam-macam ya, seperti ini ya. Bisa dikasih video, gambar, tulisan ya sama. Cuma ini kan hostingnya kita nunut, bukan hosting sendiri ya, blog. Kemudian dikasih drop down, gini juga bisa. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Ini suka-suka kita sebenarnya Bapak Ibu. Nah ini gratis, gratis ini. Ini juga saat kuliah itu saya buatnya. Jadi ada review jurnal, jurnal nasional, jurnal internasional ya gitu ya. Misalnya, ya. Nah, ada jurnal internasional review. Nah, ini cuma contoh. Ini saya buat gratis ketika masih kuliah ya, ketika masih kuliah dulu. Ya. Ada ini yang WordPress, kemudian ini juga blogspot ya, blogspot. Ada beberapa ya, saya sering membuat kayak gini terus kadang lupa apa alamatnya, buat lagi gitu. Nah, kalau bisa jangan sampai lupa sehingga kita bisa menambah terus katalognya atau isinya gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk blogspot, yang ini untuk WordPress. Kalau ini wordpress.org.
Ya. Nah, ini blognya. Jadi ini ada websitenya. Kemudian dalam website itu saya tambahi blog. Blog itu akan kami update setiap bulannya atau setiap minggunya. Jadi kegiatan-kegiatan kami akan kami munculkan, terbitkan di sini. Ya, termasuk pengunduhan administrasinya itu kami tambahkan juga di sini. Bapak Ibu seperti ini. Nah, bisa diklik di sini untuk undangan, materi dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian ada videonya, itu sudah kami tambahkan. Tinggal Bapak Ibu menyimaknya dari blog tersebut. Bisa gambar. Nah, bagaimana pengemasannya itu ya terserah Bapak Ibu mau dibuat seperti apa, itu bisa dikonsep sendiri. Ya, bisa dikonsep sendiri. Nah, besok Mbak Rahtika akan mendemokan bagaimana membuat blog atau website ya. Yang akan didemokan secara mendetail untuk kelas dasar dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan artinya nanti akan ada training-training berikutnya yang akan mempelajari lebih mendetail tentang blog dan website ini. Bahkan saya ada kelas ya sebenarnya, cuma belum bisa saya rilis karena belum fix ya. Nah, kelas .com ya. kelas.onedumain.com ya. Ini belum muncul ya. Atau saya hidden dulu. Sebenarnya ada. Terkendala internet. Nah, online shop onedumain.com. Nah, ini juga contoh saja ini sebenarnya. Oh, ini bisa buka kelasnya. Nah, ini namanya contoh learning management system Bapak Ibu. Contoh aja ya ini. Ini tapi belum saya rilis karena ini cuma contoh. Nah, contoh learning management system. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini untuk kegiatan pembelajaran anak didiknya. Misalnya ini materi tentang apa? Materinya apa saja? Nah, ini materinya apa saja? Kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini ada di kurikulum. Nah, untuk klik materi ini ya. Klik di sini nanti muncul pengantar materi. Nah, dan sebagainya. Nah, tinggal klik-klik. Nah, materi 1, 2, 3 ini memang sengaja saya tulis seperti ini. Ini sebenarnya bisa didetailkan. Misalnya matriks, terus perkalian matriks, operasi metrik, dan sebagainya. Ini bisa diperjelas ya. Bisa diperjelas dan bisa dikunci. Jadi ini kan terkunci ya. Jadi anak didik itu harus mengikuti kegiatan sebelumnya dulu agar bisa mengikuti kegiatan berikutnya atau menyelesaikan tugas sebelumnya dulu agar masuk ke tugas berikutnya. Nah, gitu ya. Ini learning management system. Instrukturnya siapa? Nah, ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh. Tidak bisa ditransaksikan, tapi kalaupun Bapak Ibu mencoba ini untuk ditransaksikan sebenarnya bisa, cuma memang kami tidak lanjuti ya. Kami tidak lanjuti karena ini cuma contoh ya. Cuma contoh belum. Nah, ini bisa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan seperti ini untuk Bapak Ibu yang mempunyai usaha kursus misalnya atau les. Kursus atau les bisa menggunakan ini. Jadi membayar dulu, kemudian nanti akan masuk ke notifikasi Bapak Ibu, nanti baru di-approve. Nah, gitu bisa. Atau contoh yang berupa toko online. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini toko online. Nah, ini bisa dibuat juga dari yang tadi Bapak Ibu. Saya beli yang 130.000 tadi atau rata-rata 30.000 per bulan tadi bisa membuat onedumain.com ini, terus pendaftaran yang Bapak Ibu ikuti, kemudian kelas online ini, kemudian online shop ini, satu ya Bapak Ibu. Satu itu bisa untuk membuat semuanya. Satu itu untuk membuat semuanya. Nah, ini saya tidak jual beli hijab ya Bapak Ibu. Ini cuma contoh. Contoh ya, contoh yang pernah saya buat, tapi ini belum saya gunakan, cuma untuk saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibuat ya. Bisa dibuat
dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Cara membuat seperti ini. Jadi Bapak Ibu misalnya punya seperti ini, mau jualan tinggal upload aja gambarnya di sini. Upload saja gambarnya di sini, kemudian disediakan katalognya, kemudian disediakan cara pembayarannya, nanti akan masuk ke rekening, kita approve, masuk ke pengiriman. Apalagi kalau dropship bisa dikaitkan langsung. Bisa untuk chat ke WA, di sini juga bisa saya lengkapi ya Bapak Ibu ya. Di sini kan tidak. Nah, ini saya lengkapi. Jika butuh bantuan, hubungi kami. Nah, nanti diklik akan masuk ke WA. Nah, langsung diklik lagi akan chat ke WA. Nah, ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalnya apakah ini bisa ditransaksikan? Bisa. Nah, saya contohkan ya untuk membeli ini. Tambah ke keranjang, ya kan Bapak Ibu kalau buka Shopee, Tokopedia dan jenisnya itu kan tambahkan ke keranjang dulu. Nah, tambahkan ke keranjang, nanti setelah keranjang ke metode pembayaran dan seterusnya. Nah, itu bisa kita buat, bisa kita kembangkan ya hanya dengan 30.000 tadi. Kalau yang gratis saya belum pernah menemukan yang layanan seperti ini. Tapi kalau yang berbayar bisa ya Bapak Ibu ya. Berbayar bisa. Tapi ada sebenarnya Bapak Ibu, cuma saya belum explore ya, jadi belum bisa menceritakan secara mendetail kepada Bapak Ibu. Ada layanan web hosting gratis ya di 000 itu ya. Di 00 itu katanya gratis, tapi saya belum pernah cek lagi. Saya belum cek lagi secara mendetail. Ya, belum cek lagi secara mendetail, jadi belum bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu. Ya, gimana cara kita memperoleh atau mendapatkan hosting atau domain itu? Nah, kita tinggal ketik aja domain gitu. Domain hosting misalnya gitu ya. Nah, di situ sudah banyak sekali layanan-layanan penjual domain hosting. Ya, ini ada rumah web, ada hostinger, Indo website, ada Niaga Hoster, ya. Ini saya sebutkan, ada rumah web, ya, ada Domanesia, ada Master Web, Tokopedia pun ternyata juga jual, ID Web Host, ya kan, banyak sekali. Misalnya saya ambil yang paling bawah ini ya. Nah, kita mau ambil domain apa? Misalnya on a domain. Ya, misalnya ya, kita klik saja on a domain. Adakah on a domain? Nah, tadi saya sudah masukkan on a domain. Nanti sistem akan mengecek. Nah, onedomain.com itu tidak bisa dibeli lagi. Karena apa? Karena sudah saya beli. Nah, kalau onedomain.net masih bisa 139.000. Nah, ini kan onedomain.com cuma 129.900. Jadi 130.000 gitulah per tahun. OutID lebih mahal. XJZ itu setahun malah cuma 11.000 Bapak Ibu. Jadi sebulan hanya 1.000. Ya kan? Dengan uang 1.000 itu buat beli gorengan dapat 1. Ini akan kita berkesempatan untuk mengeksplor ya, mengeksplor lebih banyak. Misalnya ini ya, atau kita cari yang lain. Misalnya nama kita gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari domain yang lain dengan memasukkan nama kita misalnya. Wahyu Saryadi. Misalnya saya ingin buat wahyusaryadi.com. Ada nggak ya Wahyu Saryadi itu? Nah, biar sistem yang mencari. Selama belum ada yang membeli, maka akan ada. Tapi kalau sudah dibeli orang, maka tidak ada. Mana tadi? Wahyu Saryadi. Oh, ini sedang mencari. Wahyusaryadi.com itu belum ada yang pakai. Karena memang saya belum pernah beli ini ya. Sama harganya 130.000. Nah, mau yang murah .xyz itu cuma 11.000, setahun 11.000.
Nah, ini contoh ya. Contoh. Kemudian kalau hosting bagaimana? Hosting itu namanya biasanya layanan. Ya, layanan ya. Atau hosting ini juga bisa. Hosting gitu ya. Nah, ini ada hosting. Ini 10.000 per bulan. Ternyata ada yang lebih murah dari yang saya ceritakan. Tadi saya menceritakan 18.000. Nah, ini 10.000 per bulan. 10.900 atau 11.000. Berarti kalau setahun berarti kan 110 tambah 22, berarti 130.000 setahun, tambah hostingnya 11.000 ya. Di bawah 150.000 bisa explore web maupun hosting sepuasnya ya. Setahun itu sudah expert sekali Bapak Ibu ya. Sudah sangat expert ya. Mungkin kita belajar seperti ini kalau fokus itu sebulan saja sudah bisa ya. Sebulan saja sudah bisa. Atau yang punya teman saya itu di domain sang pengajar. Nah, ini punya Pak Agus. Nah, ini ada layanan domainnya kan. Bentar. Domain sangpengajar.com. Nah, ini juga menyediakan domain beliau. Nah, ini. Kita bisa membeli domain juga di sana. Kita tinggal cari. Misalnya, sama ya. Di layanan domain itu hampir sama. Yang biasa menjadi pertimbangan saya adalah layanan ya, layanan yang cepat, kemudian proses yang cepat itu menjadi pertimbangan saya untuk memilih penjual ya, penjual. Sebenarnya di hampir setiap layanan itu sama, tapi dengan layanan yang cepat, yang baik, yang ramah itu akan menjadi prioritas saya untuk membeli domainnya. Nah, ini bagus ini. Coba saya cari di sang pengajar. Nah, ini punya Pak Agus Dianto. Nah, ini sama kan? Harganya sama, 130.000 ya, .com ya. Jadi banyak sekali. Atau saya cari nggak usah pakai .com, gini aja. Oh, nggak mau ya. MyID itu lebih murah biasanya. .myid, bukan koma ya. MyID itu bisa belasan ribu. Sama dengan XYZ ya. Nah, itu 20.000. MyID itu cuma 20.000 ya. Nah, murah sekali Bapak Ibu kalau kita menginginkan yang berbayar. Dan kalaupun yang gratis, ya bisa buat seperti ini. Buat seperti ini, itu cukup dengan gratis saja. Tapi memang ada keterbatasan. Ya, gitu Bapak Ibu. Sekilas pengantar dari kami. Nanti kita bisa diskusi yang ada di YouTube. Silahkan untuk bertanya melalui kolom komentar atau chat ya, chat live streaming itu yang ada di room, bisa raise hand atau menulis di chat, nanti akan kita diskusikan ya, akan kita diskusikan. Untuk langkah-langkah membuat websitenya atau membuat blognya besok akan didemokan oleh Mbak Rahtika kurang lebih pukul 10 pagi ya, akan 10 pagi. Nanti Bapak Ibu kalau bisa sekalian menyiapkan laptopnya ya. Menyiapkan laptopnya itu bisa kita langsung praktek. Ya, Bapak Ibu kita langsung praktek sehingga bisa maksimal ya Bapak Ibu dengan langsung praktek. Nanti ketika ada kendala itu bisa kita selesaikan. Oke Pak Ansut, 130.000 itu per bulan atau per tahun? Per tahun Pak. Ya. Kalau hosting itu biasanya per tahun. Ya. Jadi contohnya tadi 11.000 itu juga per tahun Pak. 11.000 itu juga
11.000 itu juga per tahun. Termasuk ini 130.000 itu juga per tahun, Pak. Yang per bulan itu hosting. Kalau domain biasanya per tahun. Saya belum menemukan yang domain per bulan. Jadi 11.000 bisa per tahun, 130.000 sudah per tahun. Ada juga yang ketika kita membeli hosting itu langsung bonus domain. Jadi domainnya gratis. Nah, ada beberapa penyedia itu yang menggratiskan domain untuk pembelian hosting tertentu. Jadi kita tinggal beli hostingnya dapat domain. Dan satu hosting itu bisa diberi beberapa domain. Ada beberapa layanan itu yang dia membeli satu hosting yang bisa untuk 10 domain ya, misalnya mudahnya gitu. Jadi nanti kalau dia membuat layanan membuat web, ya, layanan membuat blog. Biasanya kan guru-guru ada yang digunakan untuk penilaian angka kredit dan sebagainya. Nah, nanti ada yang minta tinggal dibuatkan. Nah, dia cuma membeli hosting itu yang 10 domain itu kurang lebih mungkin seharga 400.000 per tahun, itu bisa membuat 10 blog. Nah, satu blog itu biasa kan kalau layanan itu dijual sekitar 500 sampai 700.000. Misalnya 700.000 dikali 10, itu kan sudah 7 juta. Modal 400.000 itu bisa jadi 7 juta. Nah, gitu ada. Oke, kemudian ini ada yang tanya di YouTube ya, domain gratis apa saja? Ya, domain gratis itu seperti blogspot.com. Nah, terus saya blogspot.com, kemudian wordpress.com gitu gratis. Atau kita membeli hosting yang di situ ada paket domainnya. Nah, domainnya itu biasanya dijadikan sebagai gratisan atau bonus gitu ya. Nah, ini contoh ini gratisan ya, ini gratisan Blogspot. Nah, ini bisa akan dipraktekkan oleh Mbak Rahtika bagaimana membuat domain, membuat blog atau website itu tanpa modal atau 0 rupiah. 0 rupiah bisa kita membuat blog dan website yang menarik. Gitu. Silakan kalau ada yang tanya bisa raise hand, nanti saya izinkan. Kemudian Bu Umi, blog ini apa hanya untuk pebisnis saja? Tidak, Bu. Semua orang bisa untuk blog ya. Ini kan dulu saya membuatnya waktu masih sekolah ya. Masih sekolah, masih kuliah itu saya sudah buat ini gitu ya. Jadi siapa saja bisa. Bahkan Bapak Ibu sekarang pun mendaftar blogger atau WordPress ini yang gratis itu sekarang saja langsung bisa. Nah, maka besok kalau bisa itu join-nya menggunakan HP, kemudian laptopnya sekalian untuk praktek ya, untuk praktek. Jadi sekalian digunakan untuk membuat. Nah, bagaimana cara membuat gratis? Ya. Oke, Pak Mariono, blog gratis itu terbatas apanya ya, Pak? Nah, terbatas pengelolaannya, Pak. Kalau di halaman ini kan cuma halaman penerbitan ya. Kalau di yang berbayar ada hostingnya, itu ada pengalian dan sebagainya. Seperti yang saya infokan ini tadi kan Bapak Ibu masuk dari, nah yang ada di room ya Pak Mariono juga, webinar.onedumain.com. Ini kan subdomain dari onedumain.com. Masa iya halamat Microsoft Teams-nya itu webinar@onedumain.com ya, .onedumain.com itu pengalian. Ya, itu salah satu kelebihan dari kita menggunakan yang berbayar. Jadi bisa kita arahkan. Misalnya ketika klik webinar.mariono.com. Nah, Pak Mariono bisa mengatur sesuka-suka ya, bisa ke Teams, bisa ke Google Meet, ke Zoom gitu ya. Nah, itu pengalian, salah satu fasilitas dari yang berbayar. Nah, kalau yang gratis itu ya hanya untuk menerbitkan saja. Tapi sudah cukup kok sebenarnya Bapak Ibu. Mulai dari yang gratis dulu, nanti kalau sudah kenal banyak, bisa langsung ke yang berbayar. Tapi kalau saran saya secara pribadi, dengan biaya yang semurah itu, ya tadi misalnya
30.000 ya. 30.000 itu kan domainnya bisa setahun, hostingnya bisa sebulan, itu bisa maksimal karena ada banyak hal yang sangat menarik ya. Ada hal yang sangat menarik ya, bisa membuat toko online, ya, bisa membuat toko online seperti ini, bisa membuat learning management system seperti ini ya. Kemudian bisa membuat blog ya. Seperti ini ya. Website ya, onedumain.com ini template-nya gratis ya. Ini cuma saya tambahi pack layar. Nah, kalau digratiskan nggak ada pack layar. Kalau yang didaftar, nah ini kan daftar ya. Saya tambah Elementor. Elementor ini juga layanan gratis ya. Gratis Bapak Ibu. Gratis karena kita hanya menyewa yang 30.000 tadi, ada layanan Elementor gratisnya. Jadi kita bisa menambahkan sendiri. Ya, ada gambarnya, kemudian ada buttonnya. Ya. Ketika kita klik button ya, misalnya ini yang hari ini ya, klik. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian ketika formulir, nah ini hanya bermodal 30.000, kita bisa membuat seperti ini. Nah, saya itu pengen ada komunitas yang menekuni seperti ini, mungkin bisa kita teruskan di grup WhatsApp dan di grup Telegram yang sudah kita bentuk ini untuk seperti ini membuat. Nah, kemudian nanti saya bisa menyediakan secara kolektif, jadi kan lebih mudah. Jadi misalnya ada satu hosting, ya saya beli hosting dan subdomainnya kan bisa tidak terbatas. Nah, itu bisa digunakan hanya misalnya dibagi rata ya, butuh 100 orang. Nah, itu kan 1.000 orang, setiap orang cuma 1.000 ya misalnya. Atau mungkin bisa saya gratiskan, nah gitu kan, tidak masalah. Nah, ini perlu kesinambungan. Tapi kalau saya belum sudah menyiapkan tapi nggak ada yang pakai kan eman-eman juga. Sebenarnya saya pengen ya punya learning management system yang isinya itu mempelajari blog dan website ini secara mendetail, kemudian setiap peserta yang ada di dalamnya saya gratisi untuk mencoba, mungkin 1 tahun gitu ya. Kalau ingin mengembangkan nanti bisa beli sendiri. Oke. Kemudian Pak Supian. Pak, kalau blog seperti Bapak buat tahun 2012, masa aktif blog itu berapa tahun atau nggak ada batasnya? Nggak ada batasnya, Pak. Ya, ini sudah saya buat sejak 2012 dan gratis dan tidak ada batasnya. Ya. Kalau tidak saya yang menghapus atau tidak di-banned oleh Google, karena konten-konten saya yang mengandung kekerasan atau hal-hal yang tidak semestinya muncul di situ, itu ini akan ada terus. Ini sudah hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun tapi masih bisa. Jadi 10 tahun itu sudah sangat lama dan gratis dan aman gitu ya. Jadi tidak ada masa aktifnya. Kemudian Pak Mariono lagi, Pak, web yang ditulis di blog itu gimana ya Pak? Artinya pengaturnya tak langsung di halaman web. Nah, ini belum paham pertanyaannya Pak saya, Pak. Pak Mariono bisa diperjelas pertanyaannya ya. Kemudian Pak Supian. Oke. Oh, ini lah data yang tadi hilang gimana? Nah, dulu Bu Umi dulu saya belum kenal Google Drive dan OneDrive. Jadi datanya dulu saya menggunakan Zidu. Zidu itu ternyata layanan berbayar. Kalau dulu saya sudah mengenal Google Drive dan OneDrive, tentu datanya akan saya simpan di OneDrive atau Google Drive itu, sehingga datanya itu nggak akan hilang, karena itu gratis. Nah, ini hilang karena saya belum tahu kalau saat itu layanan Zidu itu berbayar. Nah, kalau saya membuatnya ini sekarang, nah seperti ini ya, seperti di onedumain.com ini datanya tidak akan hilang selama saya tidak menghapusnya atau OneDrive saya tidak di-banned oleh Google. Kalau tidak di-banned oleh Google atau saya tidak menghapusnya, datanya ini tidak akan hilang. Nah, administrasi yang pernah saya upload untuk Bapak Ibu semuanya itu tidak akan terhapus
Nah, ini tidak akan hilang datanya, masih akan ada ini undangan peserta dan sebagainya. Nah, ini sudah beberapa bulan ya, masih bisa. Nah, ini akan terus ada sampai saya memperpanjang websitenya itu, ataupun tidak ada yang saya hapus, itu akan masih bisa. Atau mungkin OneDrive saya tidak terbanet. Nah, terbanet itu biasanya kalau ada masalah di konten ya, misalnya mengandung kekerasan, kemudian provokatif, itu bisa di-banned ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak hilang datanya, seperti itu. Oke, Pak Suryanto dari YouTube. Kalau membuat blog lemahnya apa aja dibanding website yang pengelolaannya di hosting? Ya, blog dan website itu sama-sama pakai hosting bisa, Pak. Jadi hosting itu bukan untuk blog, bukan untuk website ya. Nanti mungkin Pak Suryanto tadi agak terlambat. Jadi hosting itu penyimpanan. Jadi anggap saja kalau kita, mudahnya gini Bapak Ibu, kalau kita menyimpan makanan di lemari makanan sendiri, berarti kan kami atau kita bisa mengambil sewaktu-waktu, bisa memindah, bisa menggunakan sewaktu-waktu dan aman. Karena lemarinya ya di rumah kita sendiri. Tapi kalau kita menitipkan di tetangga, itu walaupun kita bisa mengambil sewaktu-waktu, bisa menggunakan sewaktu-waktu, misalnya tidak sengaja anak tetangga itu ada yang datang atau ada saudaranya yang datang nggak tahu kalau itu titipan dari kita, diambil digunakan, nah berarti kan kita kehilangan. Atau tiba-tiba rumah tetangganya kebakaran, nah, gitu kan kita nggak bisa ngambil lagi. Nah, itu titip ya. Nah, itu layanan yang gratis. Tapi kalau blog maupun hosting yang berbayar tadi, hostingnya itu kita buat sendiri, kita pakai sendiri, atau kita kelola sendiri, maka itu akan lebih aman. Gitu Pak Suryanto. Kemudian, nah Pak Ansut lagi ya, kami ada blogspot gratis Pak, gimana supaya bisa update dengan versi berbayar, supaya bisa milih domain sendiri. Nah, kalau hanya ingin menambahkan domain Pak, dari blogspotnya Bapak itu langsung ditambahkan ada. Jadi Bapak tidak perlu merubah atau tidak perlu mengganti, tapi Bapak tinggal menambahkan domainnya saja. Nah, misalnya punya saya ini kan doexperientmathematically.blogspot.com. Nah, saya rubah jadi wahyusaryadi.com bisa. Dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Di YouTube banyak, Pak. Kalau saya praktekkan agak panjang ya. Nah, misalnya cara memasang atau menambahkan domain pada Blogger. Nah, ini kan. Pak Ansut tadi kan dari Blogger. Nah, ini, Pak. Setting domain blog. Nah, ganti domain blogspot ke domain sendiri. Nah, ini dari Niaga Hoster ini ya. Ini pasti trust ini ya. Contoh ya. Tapi jangan termakan iklannya untuk harus membeli di Niaga Hoster ya. Bapak Ibu boleh beli di mana saja. Ini saya tidak endorse Niaga Hoster, cuma kebetulan dia ada di atas. Nah, ini saya tambahkan di chat Pak Ansut ya. Nah, ini bisa untuk jadi referensi. Dan lagi di sini banyak sekali. Bagaimana cara mengganti yang .blogspot.com, .wordpress.com tadi menjadi ini. Nah, ini ada lagi ya, mengganti domain blogspot.com menjadi domain sendiri. Nah, ini ada lagi Pak Ansut. Bisa saya tambahkan ke situ ya. Nah, ini saya juga nggak tahu ini punya siapa. Keypoint.it. Kebetulan saya belum pernah membuat tutorial ini. Tapi kalau di kelas mungkin bisa kita perjelas ya gitu Pak Ansut ya. Kemudian oke, apakah blog yang kita buat bisa di backup? Misal kalau kita tanam website kita di hosting atau fitur backup, ya ada Pak Suryanto, ada Pak. Kalau yang layanan berbayar itu ada backup-nya. Jadi
kalau kita sekarang menggunakan layanan dari Niaga Hoster, kemudian pengen pindah ke itu ada layanan backupnya dan bisa dipindah. Karena kurang puas di salah satu layanan, kemudian pengen pindah itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa pindah dengan gratis ya Bapak Ibu ya. Tinggal pindah gitu aja. Ya, nanti bisa dilanjutkan diskusinya dalam grup ya. Nanti rekamannya juga akan saya kirim ke grup dan Bapak Ibu yang bisa menyaksikan ulang di live streaming juga dan rekamannya juga akan saya unduh nanti segera mungkin. Kemudian saya unggah ke YouTube dan saya teruskan ke grup. Selebihnya besok akan dipraktikkan oleh Mbak Rahtikawati untuk membuat blog atau website dari nol. Dari awal kita pakai yang gratis dulu. Nanti training berikutnya karena ini training series berkelanjutan ya. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di kegiatan kami. Insya Allah kita masih ada layanan gratis ya Bapak Ibu ya untuk memperdalam tentang blog dan web. Gitu. Saya akhiri, mohon maaf banyak salah dan kurangnya dari kami. Mohon untuk dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa live duluan. Saya akan menunggu rekamannya tersimpan dulu. Jadi Bapak Ibu boleh meninggalkan room lebih dulu.